Shalom anak-anak, apa kabar? Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali dengan Master Eret di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk anak-anak kelas 5, jangan pernah bosan kalau bertemu dengan Master ya. Master walaupun secara online, Master sangat bahagia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak walaupun secara online. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, Master mau kita semua membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 Master akan membacakan untuk kita semua. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin belajar Tuhan, kiranya roh Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi tentunya, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pelajaran 1, yaitu mengapa manusia berdosa. Sekali lagi, mengapa manusia berdosa. Anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, Master memberikan gambar di sana. Ada manusia pertama yang diciptakan Tuhan, siapa? Siapa anak-anak? Adam. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan Allah melihat bahwa kok Adam kok sendiri? Di situ Tuhan Allah memberikan seorang penolong atau seorang pendamping, yaitu siapa? Siapa anak-anak? Betul, Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Dari tulang rusuk siapa? Adam. Ketika Tuhan sudah menciptakan mereka, Tuhan menempatkannya di Taman Eden. Ya. Dan di gambar itu ada ular, ya. Ular itu berada di sebuah pohon, ya. Kalau kita baca di Alkitab itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di situ adalah pohon yang sudah dilarang sebelumnya oleh Allah terhadap Adam dan Hawa. Namun iblis tidak mau kalah. Iblis mau supaya Adam dan Hawa yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, biar mereka putus hubungan dengan Allah. Kemudian apa? Iblis memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa. Dan apa? Mereka jatuh ke dalam dosa. Dan hubungan Allah dan manusia dulunya akrab menjadi putus. Anak-anak yang Master cintai dan Master kasihi, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah membuat manusia itu seperti dirinya, seperti diri Allah. Allah memberikan sifat mengasihi, mengajarkan yang baik dan benar. Tapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan dari situ, kita sebagai anak cucu Adam dan Hawa, kita adalah manusia berdosa. Sekali lagi, kita adalah anak cucu Adam dan Hawa. Kita adalah manusia berdosa. Jadi tidak satu manusia pun sempurna di hadapan Allah. Sekali lagi, tidak satu pun manusia sempurna di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Namun demikian, Allah tetap mengasihi
nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum Adam dan Hawa dengan kematian, namun Allah memberi mereka kesempatan untuk apa? Untuk hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu, yaitu taman apa? Taman keindahan. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat kepada kehendak atau perintah Allah. Dan yang kedua, Allah menghendaki master dan anak-anak selalu taat kepada Allah. Akan tetapi kita sebagai manusia, kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal jahat. Allah ingin selalu kita harus berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung untuk berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, orang-orang di sekitar kita, namun kita cenderung menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita untuk berlaku rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Namun kita cenderung untuk sombong. Kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah menyebabkan master dan anak-anak jatuh ke dalam apa? Dosa. Itulah akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Allah, maka kita jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan melakukan hal-hal sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri, tidak berbohong, dan lain-lain. Kita harus berkata jujur kepada orang tua kita, kepada guru kita di sekolah, dan kita harus rendah hati, dan kita harus mengampuni teman yang bersalah kepada kita. Semoga dengan video ini anak-anak bisa belajar dengan baik, dan Master akan pamit. Namun sebelum Master pamit, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkanlah kami Tuhan dengan cara-Mu jika kami bersalah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.